Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi hari ini gue akan mereview sebuah helm lagi. Helmnya apa? Ini dia. Ini dia. Ini helm dari HJC ya. Ini adalah HJC Cias R3. Ukurannya L, lalu serinya itu Milo MC7SF, MC7SF. Mungkin itu kayak bukan logo ya, modelnya gitu ya, model dan warnanya gitu. Oke, ini boxnya warna abu-abu seperti biasa, HJC, lalu number one in the world. Seperti biasa ada logonya di sini, ada foto helmnya, lalu ada logo SNI. Sekarang langsung aja kita buka, kita lihat helmnya. Oke, jadi di dalam boxnya kalian akan dapat sebuah helm dengan tas helm yang sangat biasa banget, yaitu tas helm yang bahannya putih kayak yang tipis gitu, bahkan udah agak robek nih. Oke, kita buka aja biar kita bisa langsung lihat helmnya kayak apa. Alright, ini dia helmnya. Kalian lihat dulu nih dari depan. Sisi kirinya, sisi kanannya, belakang, atas. Sebelum gue lanjutin videonya, seperti biasa, disclaimer dulu, helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun, jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Nah, buat kalian yang belum subscribe, bisa kali subscribe dulu. Oke, langsung aja. Jadi ini dia helm dari HJC yang namanya adalah Cias R3 ya, CSR3. Kenapa gue beli helm ini? Karena gue penasaran aja beli helm yang dari sebuah brand yang sudah terkenal, bahkan sudah mendunia gitu ya, dipakai pembalap-pembalap MotoGP juga. Tapi gue pengen beli yang seri paling bawahnya. Jadi Cias R3 ini mungkin salah satu helm di line up-nya HJC gitu ya. Mereka kan punya helm macam-macam model, bentuk, harga gitu ya, macam-macam. Nah ini mungkin yang salah satu yang paling murahnya gitu. Nah ini harganya itu cuman 1,5 atau 1,6 juta kalau gue nggak salah ya. Nah ini gue beli di JH, tapi kali ini yang juragan. Jadi ini dia helmnya first impression gue pas gue lihat gini agak gede ya. Agak gede dan agak berat. Ini ukurannya L ya, seperti biasa lingkar kepala gue itu 58,5, tapi gue biasanya akan beli helm dengan ukuran L yang range-nya itu di 59-60 cm biasanya ukurannya. Lalu di belakang sini udah ada DOT, jadi sertifikasi untuk Cias R3 ini sudah SNI pastinya, lalu DOT juga, tapi ini tidak ECE ya. Ukurannya itu L5960, ada di bagian sini stikernya. Dan ini bahan batoknya ini standar polikarbonat. Visornya juga belum belum flat, jadi masih cembung, masih visor cembung biasa. Nah kalau kita lihat dari bentuk keseluruhannya, sebenarnya gue masih suka bentuk helm kayak gini ya, kayak yang nggak pakai spoiler. Tapi ini selera aja. Kalau gue memang tidak begitu suka helm yang pakai spoiler, kecuali mungkin nanti kalau gue punya Moge yang modelnya motor sport gitu ya, atau Ninja lah minimal. Mungkin itu cocok, tapi karena gue nggak punya motor-motor sport gitu, motor-motor balap ya kan. Kebanyakan motor gue itu custom, cafe racer, lalu satu lagi itu Triumph ya, lebih kayak klasik gitu. Jadi kayaknya menurut gue kurang cocok buat gue pakai yang ada spoilernya. Jadi gue cukup suka dengan helm ini karena bentuknya simple. Lalu kita lihat ventilasinya ini masih standar di bagian depan satu. Modelnya itu ke bawah untuk buka, atas untuk tutup. Dan ini model ventilasinya itu ada 2 tingkat ya, walaupun ujung-ujungnya biasanya cuma 1. Tapi dibikin di sini tuh ada listnya gitu. Mungkin biar ada model aja nih, biar kalian lihat. Kayak gitu, lalu di bagian atas dia tidak di bagian jidat depan tapi lebih ke arah atas untuk kebuka ke belakang, lalu untuk tutup itu ke depan. Dan ini cukup oke ya, menurut gue nggak keras dan nggak yang longgar juga, dan ini firm gitu, nggak goyang-goyang gitu. Jadi build quality-nya sih oke nih. Ya kalau finishing dari segi catnya, dari segi grafisnya menurut gue udah cukup rapi, nggak ada masalah. Nggak ada yang, udah pasti nggak ada yang cat-cat ketebelan atau cat-cat kurang rapi gitu ya. Nah ini untuk exhaustnya itu di bagian belakang di sini nih. Belakang agak ke atas, kiri kanan. Dan ada kayak mesh-nya yang kawat gitu. Nah ini beratnya nggak ada ya. Tapi menurut gue ini agak berat. Ya, mungkin ini sekitar di atas 1.500 mungkin. Nah bicara soal visornya yang belum flat visor, ini masih cembung. Tapi kalau
Setahu gua, helm HJC itu semua visornya itu sudah memberikan perlindungan 95% untuk UVA dan UVB. Lalu yang berikutnya, walaupun ini seri paling bawahnya HJC gitu, tapi untuk segi ventilasinya, untuk sisi airflow-nya, mereka sudah mengadop juga ACS, Advanced Channeling Ventilation. Jadi itu adalah sebuah cara atau teknologinya HJC yang dipakai di semua helmnya, termasuk semua helm yang dipakai pembalap-pembalap MotoGP, yaitu berarti HJC yang serinya mahal-mahal. Gue lupa serinya apa, tapi harganya kalau nggak salah 10 atau 11 jutaan gitu. Helm yang murah ini pun tetap dikasih teknologi ACS itu. Bukan teknologi, sebenarnya penerapan aja sih, penerapan ventilasinya mereka, yang mereka klaim itu membuat helm-helm HJC itu jadi salah satu helm HJC paling airy, paling adem gitu, paling angin dan airflow-nya tuh paling enak gitu. Tapi ya itu klaimnya mereka. Nanti mungkin gua update setelah gue pakai jalan-jalan dulu ya ini helm, biar bisa ngerasain apa iya emang bener gitu kalau helm-helm HJC itu adem. Nanti kita tes. Nah, untuk visornya sendiri dia punya 2 step. Jadi untuk ditutup lalu dibuka 1, 2. Nah, sistem visor lock-nya ini agak lucu. Jadi visor lock-nya di sini. Kalau di bagian belakang ini kalian untuk buka visornya, ini ada tombol di sini ya. Yang ini nih. Nah, kalau kalian klik ke sini ini di lock visornya, jadi kalian nggak akan bisa ngangkat visornya. Lalu untuk bukanya kalian klik lagi untuk bisa buka. Tapi ini agak keras sebenarnya menurut gua. Dan menurut gua posisinya di sini tuh agak aneh ya. Ya mungkin kebiasaan aja sih, karena kita tahu kan biasanya visor lock itu kalau nggak di tengah atau di sisi kiri ya. Nah ini langsung aja, mari gua coba dulu. Oh, di sini ada buku manual ya ternyata. Ini buku manualnya gue buka dulu. Oke, jadi seperti ini ya kalau udah dipakai. Ini gue tutup, tampak depannya kayak gini. Sisi kanannya, sisi kirinya. Baik lagi ke depan. Untuk pakai kacamata nggak ada masalah, ini aman. Jadi dia emang udah ada groove-nya ya, jadi memang udah glasses fit. Jadi makanya gampang dan menurut gue cukup oke, cukup duduk dengan baik dan benar kacamata gue di hidung dan tangkainya tuh pas di telinga. Feel-nya saat gue pakai tadi adalah dia itu busanya berasa tebel ya, berasa kayak gendut-gendut gitu di bagian atas dan di bagian cheek pad juga. Masuknya tapi masih nyaman. Tapi kainnya tidak sehalus yang gue perkirakan. Jadi kalian bisa lihat nih bagian dalamnya. Ya, kayak gini bagian dalamnya. Oke, jadi karena masuknya dia agak gendut-gendut gitu busanya, jadi masuk tuh agak berasa ngepas banget gitu ya. Ngepas banget, pas masuk baru kayak loss gitu. Baru enak gitu pas sudah masuk semua. Tapi pas baru pertama kali kalian tarik ke bawah, itu tuh berasa ngepres, lalu kainnya tidak sehalus yang gue perkirakan. Jadi kainnya itu pas masuk tuh berasa agak kasar gitu di pipi ya, di kulit kalian. Dia memakai bahan kain yang kombinasi gitu ya. Ada yang kain bahan gitu, yang cukup halus tapi tidak sehalus yang gue perkirakan ternyata. Lalu ada juga nih bagian yang synthetic leather nih, bagian hitamnya sini. Nah untuk crown padnya sendiri, oh ini ada lagi nih. Jadi ada sedikit kain atau bahan yang menggunakan motif atau tekstur yang agak kotak-kotak ya. Ini nih. Di bagian sini doang nih, sama di bagian depan jidat ya. Di bagian dalam tuh. Oke, untuk di bagian dalam, kalian lihat ada ventilasi di bagian depan. Tapi di bagian dalam sini nggak bolong nih. Di bagian sini nih. Di bagian sini nggak ada bolongannya. Tapi di bagian sini bolongnya. Di atas nih. Jadi, angin yang di depan akan diarahkan ke atas ya. Ke atas yang untuk ke arah visor. Jadi kalau visor kalian tutup, nanti anginnya ke arah visor. Nah itu untuk membantu supaya visor nggak cepat berembun kalau kalian berkendara misalkan lagi dalam kondisi cuaca yang dingin gitu. Oh ya, hampir kelupaan. Sistem penguncian di helm ini udah pakai double D-ring. Jadi sudah cukup aman menurut gua helm ini. Walaupun tidak pakai sertifikasi ECE, cuman DOT dan SNI, tapi sudah pakai double D-ring. Menambah keyakinan kalau helm ini cukup aman, setidaknya nggak akan copot kalau kalian amit-amit
crash gitu ya, high speed, crash, copot, helmnya copot. Double D-ring ini menahan supaya helm itu nggak lepas dari kepala kalian. Oke, sekarang mari langsung aja coba kita buka bagian busa-busanya ya. Kita lihat seperti apa. Cukup normal, dia pakai sistem yang 3 klip gitu. Untuk crown padnya dia cukup standar, pakai 2 klip di bagian belakang, lalu di bagian depan itu cukup diselip aja, ada 3 titik nih yang buat diselipnya. Tapi yang tengah itu ada velcro kecilnya, jadi di dalam sini gua rasa ada velcro-nya ya, di dalam sini, di dalam IPS foam-nya. Ini dia bagian IPS foam-nya. Rapih, dengan warna hitam. Ini bolongan depannya gue lihat di bagian atas ini emang tembus ya. Ini kelihatan gitu lampu gue nih. Oke, yang belakangnya juga tembus untuk exhaust-nya, jadi nggak ada masalah. Dan ini sudah ada slot intercom, walaupun ini adalah mungkin salah satu slot intercom paling ceper yang pernah gue lihat. Jadi slot intercomnya tuh apa ya, kayak pendek gitu, nggak yang dalam banget gitu. Bahkan beberapa helm yang pernah gue review juga mungkin ya itu, ini salah satu yang paling ceper gitu ya, paling cetek gitu, nggak dalam dia. Tapi gue nggak tahu, gue bukan expert di bidang intercom, jadi gue nggak tahu speaker kalian tuh setebal apa. Gue cuma punya satu intercom doang dan itu yang murah meriah gitu. Tapi gue cukup puas dengan pengerjaan bagian dalamnya, cukup rapih ya, walaupun masih ada sedikit sisa-sisa lem ya, yang bentuknya jadi kayak rambut tipis-tipis gitu, tapi menurut gue masih cukup rapi. Oke, gue rasa cukup segitu reviewnya untuk helm ini. Kalau menurut gue helm ini mungkin ditujukan untuk orang-orang yang pingin punya helm import kayak dari brand yang sudah terkenal gitu ya, kayak HJC gini, atau pingin ngerasain helm HJC tapi mungkin belum punya budgetnya untuk beli helm HJC yang seri-seri atasnya, yang seri-seri balap gitu ya. Gue lupa namanya serinya apa, RPH apa ya kalau nggak salah. Yang harganya mungkin udah di atas 5 jutaan, 5, 6, 7 juta gitu. Apalagi yang seri-seri profesionalnya gitu ya, yang beneran buat balap tuh setahu gue ada yang 11 jutaan gitu. Nah ini mungkin ditujukan marketnya buat orang-orang kayak gue misalkan. Pengen nyobain punya helm HJC. Walaupun gue udah pernah punya sebelumnya yang V10, tapi kan itu agak segmented ya, itu lebih ke vintage klasik gitu. Kalau ini kan yang lebih normal, tapi gue mungkin belum cukup niat untuk beli seri paling mahalnya HJC gitu. Tapi gue cukup puas dengan build quality-nya, dengan fitur yang menurut gue cukup normal ya, tapi setidaknya ada gitu. Untuk helm-helm di range harga 1 jutaan, untuk helm import ini tergolong murah. Kita jangan bandingin sama helm lokal untuk soal harga ya. Kalau soal helm import 1,6, 1,5 lah. Itu masih tergolong murah. Menurut gua kalau 1,6 juta tambahin aja chain curtain yang simple gitu. Harusnya JC udah jadiin satu paket aja deh. Bakal lebih keren gitu, lebih keren dan lebih ada fungsinya gitu. Kalau kayak gini kan mesti beli terpisah lagi, menurut gue kayak elah. Oke lah, gue rasa segitu dulu video gue hari ini. Nanti gue update lagi, jadi akan gue pakai helm ini beberapa hari ke depan. Tapi mungkin agak lama ya, mungkin seminggu ke depan gitu, karena gue harus ke Jakarta dulu. Mungkin kalian nonton video ini gue lagi di Jakarta kayaknya. Jadi gue harus ke Jakarta dulu, ada kerjaan. Nanti pas balik ke Bali langsung gue tes helm ini. Oh ya, buat kalian yang nanyain soal review Jitsu Air One ya, helm Jitsu Air One yang baru rilis, itu nanti dulu. Helmnya udah gue beli, masih OTW, belum nyampe, dan gue udah harus berangkat ke Jakarta. Jadi mungkin nanti minggu depan setelah gue balik dari Jakarta balik ke Bali, mungkin helm itu harusnya udah nyampe. Jadi nanti baru gue review helm si Jitsu Air One itu. Jadi kalau kalian mau nonton video review helm yang jujur, bukan yang jualan helm atau disponsori atau ya bekerja sama dengan pihak manapun, dari sudut pandang pemakai gitu ya, pembeli dan pemakai, gue beli helm selalu full price, nggak pernah minta diskonan. Jadi tungguin aja. Gue rasa sekian video gue hari ini. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti kalian bisa klik di sebelah sini atau di sebelah sini seperti biasa. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, nge-like, komen di channel gue gitu. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Oke, thank you banget guys. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye.